Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sorof 1. Pelajaran ini sangat penting untuk dipelajari. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pondasi bahasa Arab itu adalah ilmu nahwu dan sorof. Dapat diibaratkan menjadi bapak dan ibunya ilmu. An-nahwu abul ilmi was-sarfu ummuha. Sehingga kedua-duanya harus dikuasai secara maksimal oleh kita semuanya sebagai pembelajar bahasa Arab. Kenapa seperti itu? Karena dari ilmu sorof kita akan tahu perubahan bentuk kata atau kalimat bahasa Arab beserta dengan ikhwalnya. Mulai dari huruf asli, tambahan, dan lain sebagainya. Sehingga pada pertemuan kedua nanti kita akan menjelaskan tentang apa itu ilmu sorof, apa yang dibahas, siapa pengarangnya, dan sebesar mana manfaatnya. Perlu kalian ketahui, ketika kita membuka kamus, Ibu contohkan di sini kamus Munjid ya, ataupun kamus Munawir, yang yang dua kamus ini menggunakan akar kata atau al-aslu al-mujarrad. Mujarradul kalimah, yaitu makna dasar, kata dasarnya. Dalam contoh, kalian mencari kata istighfar. Makna kata dari istighfar. Kita harus tahu apa akar kata dari kata istighfar. Istighfaro ini, yaitu ghafaro. Ya, dan berarti kita juga harus tahu apa itu huruf asli dan apa itu huruf tambahan. Karena di dalam kamus tersebut hanya tertera huruf, dalam pencariannya maksudnya Ibu itu hanya tertera huruf mujarrodnya saja, yaitu huruf aslinya saja. Seperti itu. Jadi benar-benar sorof ini menurut Ibu wajib ya, apalagi nanti insya Allah Ibu akan meminta kalian untuk menghafal sebagian qawaid al-lazimah, sebagian tasrifat al-lazimah di buku Amsilah Tasrifiyah. Karena tidak semua wazan itu lazim untuk kita pelajari ya. Ada banyak wazan yang memang dipakai dan ada juga wazan yang tidak dipakai. Ya, kemudian fit tasrif nanti kita belajar di sini. Karena tasrif itu ada dua ya, ada tasrif al-lughawi dan juga ada tasrif al-istilahi. Tasrif lughawi sudah tahu kalian ya, sudah tahu pastinya. Ya, ada huwa huma hum itu dengan berbagai pembagiannya sampai ana nahnu, dan kemudian nanti bagaimana bentuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Kemudian dalam tasrif istilahi kalian pasti juga sudah tahu fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai akhir, seperti itu. Kemudian dalam sigoh kita pasti bentuk. Dalam bentuk ini kita akan belajar bagaimana kita tahu bahwasanya kata tersebut adalah bentuk dari masdar. Kata tersebut adalah bentuk dari ismu fa'il. Kata tersebut adalah bentuk dari ismu maf'ul. Nah, kita semua harus tahu ketika melihat kata tersebut, sudah harus tahu wazannya. Oh, ini ala wazni. Misalnya miftahun ala wazni mif'alun. Oh, berarti ini apa? Ismul alah ya. Miftahun ala wazni mif'al, berarti ini adalah ismul alah. Oh, berarti sigohnya di sini adalah ismul alah. Kurang lebih seperti itu. Nah, wazan di sini sangat penting ya, karena dari wazan itu kita tahu maknanya. Karena ketika berubah wazan maka berubah makna. Ya, ketika berubah wazan maka akan berubah makna. Ingat itu. Seperti dari dia lazim menjadi muta'addi karena ada perubahan wazan di situ. Yang sebelumnya tidak ada, sebelumnya fa'ala kemudian bertambah menjadi fa'ala. Ya. Kurang lebih seperti itu, sehingga wazan itu sangat penting ketika kita dalam belajar sorof. Kemudian fi'lu shahih. Nah, dalam bentuk kata itu ada dua bentuk kata, ada dua bentuk
fi'il, kata kerja, yaitu fi'lul sahih dan fi'lul mu'tal. Fi'lul sahih itu berarti tidak ada huruf alif, waw, dan ya, sedangkan fi'lul mu'tal ada huruf alif, waw, dan ya. UTS, setelah UTS kita akan belajar mujarrad, yaitu salasul mujarrad, yaitu kata asli atau akar kata. Kemudian ada fi'il mazid, yaitu tambahan-tambahan huruf di dalam kata dasar tadi. Itu ada tambahan huruf, bisa 1 huruf, 2 huruf, ataupun 3 huruf. Kemudian ada pembagian isim fil lughatil arabiyyah, karena isim itu banyak ya, ada mudzakkar, ada muannas, ada dan lain sebagainya, nanti kita akan pelajari. Kemudian ada tasmimul mufrad, musanna wa jama', itu juga kita harus pelajari, karena bentuk mufrad, jama' itu ada yang untuk benda, ada yang untuk akil, ada yang guru akil, itu semuanya harus kita kuasai. Kemudian ada mangkus, maksur, wal mamdud, ini hamzah ya, bentuk hamzah nanti ini apakah mangkus atau maksur, itu akan kita pelajari. Bentuknya itu biasanya seperti alif bengkok, seperti itu ya, terakhirnya itu. Nah, di fi'il amr ini kita akan tahu bagaimana fi'il amr bisa masuk pada fi'il mudhari'. Misalnya yakhruj, huwa yakhruju. Nah, Ibu mau bilang dia agar keluar gitu. Liyakhruj Muhammad, misalnya gitu. Liyakhruj Muhammad, liyakhrujan Muhammad, seperti itu. Jadi, ketika kita ketambahan lamul amr, dan kemudian ketambahan juga nunut taukid khafifah. Nunut taukid khafifah itu yang nun sakinah ya. Liyakhrujan Muhammad. Jadi benar-benar minta Muhammad itu biar keluar, atau liyadhaban fajar, misalnya seperti itu. Kemudian domair ini yang kita pasti harus tahu, harus menguasai. Bahwasanya domair itu ada 3 macam, yaitu mutasil, munfasil, dan mustatir. Itu harus dikuasai sebagai pondasi kita ya, dalam menjawab banyak kosakata di bahasa Arab. Dan kemudian al-liqa, bukan atasi asar, tapi as-sadis asar, itu adalah al-ikhtibar al-akhir. Syukran ala husni ihtimamikum. Dan untuk tugasnya tolong buat dalam kolom diskusi itu tolong buat apa harapan-harapan kalian dari ilmu shorof ini, Bu mau tahu, dan apa yang kalian khawatirkan dari pelajaran ilmu shorof ini. Kurang lebih seperti itu. Allahumma fiqil lakum wa tawalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.